Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Hari ini di kelas 4 temanya tentang aku anak soleh dan subtema senang menolong orang lain. Ingat, hari ini kita akan membahas tentang senang menolong orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum memulai pelajaran, mari kita diawali dengan membaca basmalah. Ya baik anak-anak, kita masuk ke materi tentang senang menolong orang lain. Yang mana kita harus membahasnya tentang pengertian tentang menolong orang lain. Apa sih yang dinamakan tentang pengertian menolong orang lain? Menolong orang lain berarti memberikan bantuan, dukungan, atau pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan, baik secara fisik, emosional, atau material. Menolong bukan hanya sekedar tindakan yang menguntungkan orang lain, tetapi juga merupakan manifestasi dari rasa kemanusiaan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Ya anak-anak, kita harus tahu tentang pentingnya menolong orang lain. Apa sih tentang menolong orang lain? Sangat penting. Karena menolong orang lain sangat penting tersebut itu ada 4 karakteristik. Di antaranya yang pertama yaitu membangun keterhubungan sosial. Apa sih anak-anak tentang membangun keterhubungan sosial? Yaitu tindakan menolong, memperkuat ikatan sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kemudian yang kedua anak-anak yaitu meningkatkan kesejahteraan emosional. Apa sih meningkatkan kesejahteraan emosional? Yaitu menolong dapat membawa kepuasan batin dan kebahagiaan bagi pemberi bantuan. Kemudian yang ketiga anak-anak, menciptakan lingkungan yang positif adalah kebiasaan menolong orang lain, membantu menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, saling percaya, dan harmonis. Lalu yang keempatnya apa anak-anak? Yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Maksudnya memberikan pertolongan, mengingatkan kita tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama yang kurang beruntung. Kita masuk ke yang namanya empati dan kepedulian. Apa sih yang dinamakan dengan empati? Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan atau keadaan orang lain, serta berusaha untuk menghadapinya seolah kita berada dalam posisi mereka. Kemudian, yang dinamakan kepeduliannya adalah tindakan konkret yang menunjukkan perhatian atau rasa peduli terhadap orang lain. Ini melibatkan respon terhadap kebutuhan orang lain dengan cara yang mendukung dan bermanfaat. Nilai dan etika dalam menolong. Dalam menolong, ada beberapa nilai dan etika yang harus dijaga, yaitu ada 4. Yang pertama adalah keikhlasan, yaitu tindakan menolong harus dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Kemudian yang kedua, menghormati martabat adalah menolong harus dilakukan dengan menghormati martabat dan harga diri orang yang dibantu. Yang ketiga, tidak merendahkan, yaitu jangan sampai tindakan menolong menjadikan penerima bantuan merasa lebih rendah atau terhina. Kemudian yang keempat, yaitu kesopanan dan kejujuran adalah menolong harus dilakukan dengan cara yang sopan dan jujur tanpa memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Tantangan dalam menolong. Beberapa tantangan dalam menolong orang lain antara lain yang pertama, keterbatasan sumber daya, yaitu terkadang kita tidak memiliki cukup waktu, tenaga, atau sumber daya untuk membantu orang lain. Yang kedua, ketidakpastian adalah tidak semua situasi dapat diantisipasi dan kadang kita tidak tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang yang kita bantu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kendala sosial dan budaya.
adalah perbedaan latar belakang sosial dan budaya dapat menjadi hambatan dalam memberikan bantuan yang sesuai dan efektif. Kemudian yang keempat, yaitu keinginan untuk terlalu banyak membantu, adalah beberapa orang bisa merasa kewalahan atau terlalu terikat pada kebutuhan orang lain yang bisa menurunkan kualitas bantuan atau merugikan diri sendiri. Cara menolong yang efektif. Untuk menolong secara efektif, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, mendengarkan dengan empati, yaitu terkadang yang dibutuhkan bukanlah bantuan fisik, melainkan seseorang yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan yang tepat. Pastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, bukan hanya berdasarkan asumsi kita. Yang ketiga, bertindak dengan bijaksana, yaitu sebelum bertindak, pertimbangkan terlebih dahulu apakah bantuan yang diberikan akan bermanfaat dan tidak merugikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu mendorong kemandirian. Cobalah untuk membantu orang agar dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan hanya bergantung pada bantuan orang. Menolong dalam kehidupan sehari-hari. Menolong dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Seperti apa anak-anak? Yaitu pertama, membantu teman atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, memberikan sedikit waktu untuk mendengarkan seseorang yang sedang membutuhkan teman untuk berbicara. Yang ketiga, sukarela dalam kegiatan sosial seperti membantu di panti asuhan atau rumah sakit. Yang keempat, berbagai sumber daya seperti makanan, pakaian, atau informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, setelah kita memaparkan tentang senang menolong orang lain, kita masuk ke dalam hal kesimpulan, yaitu tentang menolong orang lain merupakan tindakan yang penting dalam kehidupan sosial karena mempererat hubungan antar individu dan memberikan manfaat emosional baik bagi pemberi maupun penerima bantuan. Empati dan kepedulian adalah dasar dari tindakan menolong yang perlu dilaksanakan dengan nilai-nilai keikhlasan, hormat, dan etika yang baik. Meskipun ada tantangan dalam menolong seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan sosial, cara menolong yang efektif mencakup mendengarkan, memberikan bantuan yang tepat, bertindak bijaksana, dan mendorong kemandirian. Menolong dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari tindakan kecil yang dapat membawa dampak besar bagi orang lain. Anak-anak, dalil yang menunjukkan tentang senang menolong orang lain, yaitu Allah juga memerintahkan kita untuk saling menolong. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wala ta'awanu al ismi wal udwan wa ta'awanu al birri wat taqwa, yang mana artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Maksudnya yaitu Allah memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangannya. Allah melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah.